Mari pagi ini tunduk kepala, kita akan berdoa. Buka hati kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Baik kita yang ada di rumah Tuhan, keluarga-keluarga kita yang ada di rumah, dan seluruh orang percaya mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar kita boleh membuka hati kita. Biarlah kita boleh menjadi haus akan firman Tuhan. Biar kita boleh menjadi orang-orang yang haus dan dahaga akan firman Tuhan. Bapak-bapak berdoa pada pagi hari ini, buat kami semua haus dan dahaga akan firman-Mu. Buat kami semua haus akan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Urapi kami semua, berkati kami semua. Kalau pagi ini kami sudah diberkati oleh pujian penyembahan, inginlah pagi ini Engkau melawat kami Tuhan. Kami rindu, kami boleh merasakan hadirat-Mu. Kami merasakan kehausan itu dipenuhi dengan kuasa firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-jemaat-Mu, urapi kami semua dan seluruh orang-orang percaya, bahkan juga belum percaya mendengar firman Tuhan ini. Kami boleh diubahkan, kami boleh diberkati. Kami tidak berikan kesempatan kepada iblis, roh-roh jahat, kuasa setan, tapi kami bisa memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Roh Kudus yang siap mengurapi dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu dan membuka hati kami. Terpuji nama-Mu, haleluya. Kita umat Tuhan yang siap diberkati oleh firman Tuhan, katakan amin sama-sama. Amin, 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 amin. Sekali lagi salam semuanya. Shalom semuanya. Puji Tuhan semua sehat, amin. Ya, karena Tuhan maka kita semua sehat. Karena Tuhan maka kita semua diberkati. Karena Tuhan kita semua pagi ini masih bisa beribadah dan boleh mendengarkan firman Tuhan. Pagi ini Bapak Ibu kita bersyukur, cuaca yang indah. Semalam kami berdoa lagi supaya setiap pagi minggu cuacanya indah, cerah dan diberkati Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita akan lanjutkan seri khotbah kita. Hari ini adalah seri yang kelima. Firman Tuhan biar boleh menjadi berkat buat kita semua. Ya, seri pertama firman Tuhan berkata kasih itu sabar. Seri kedua kasih itu murah hati. Seri ketiga kasih itu tidak cemburu. Dan minggu yang lalu seri yang keempat, kasih itu tidak memegahkan diri. Hari ini kita akan melihat bahwa kasih itu tidak sombong. Katakan kasih itu tidak sombong. Pernah bertemu dengan orang sombong? Ya, orang sombong itu pasti ada. Karena di Alkitab juga banyak orang sombong. Mari kita lihat hari ini kasih itu tidak sombong. Buka sama-sama Alkitab kita dari kitab 1 Korintus 13 ayat yang keempat. 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. Slide-nya boleh keluar. 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama firman Tuhan. 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama. 1, 3. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi ini dahsyat. Dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ini hebat. Saya yakin dan percaya waktu Tuhan bentuk kita, maka tujuan Allah sebagai umat Tuhan, kita
kita diciptakan bukan untuk menjadi orang yang sombong. Tapi sebaliknya, mungkin kita harus menjadi orang yang rendah hati. Dan hari ini kita lihat terlebih dahulu, apa sih definisi dari kasih itu sombong, kasih itu tidak sombong. Arti kata sombong menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu menghargai diri secara berlebihan. Jadi sombong itu menghargai diri secara berlebihan. Tidak salah kita menghargai hidup kita, diri kita. Tapi kalau berlebihan itu disebut sombong. Sombong juga punya arti congkak. Sombong juga punya arti pongah. Pongah itu artinya sangat sombong atau angkuh. Jadi hari ini kita mau belajar sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang sedang dibangun oleh Tuhan. Mari kita mulai tahu, sehingga kita, walaupun minggu lalu kita sudah diingatkan jangan memegahkan diri, walaupun kita berhasil sukses, kita tidak boleh memegahkan diri. Hari ini ditambah lagi, kita tidak boleh sombong. Kenapa? Karena kesombongan itu adalah awal dari kejatuhan. Saya senang dengan seorang yang bernama Lee Kuan Yew. Dia mengatakan begini, slide berikutnya. Lee Kuan Yew itu berkata, Lee Kuan Yew ini adalah Perdana Menteri Singapura. Dia berkata begini, orang sombong itu seperti orang yang berdiri di atas gunung. Dari atas dia memandang semua orang itu di bawah, orang di bawah itu kecil. Itu gambarannya. Dia tidak sadar kalau orang memandang dia juga kecil. Jadi kalau ada orang sombong, mungkin kita nggak bisa menegur. Udah kaya, sombong, repotin. Tetapi orang sombong itu selalu melihat seperti orang melihat dari gunung ke bawah. Semua dia lihat tuh kecil, nggak ada apa-apanya. Tapi dia juga lupa kalau banyak orang melihat dia ke atas, dia juga kecil. Orang yang sombong, apa sih ciri-cirinya? Mari kita lihat ciri-ciri kehidupan orang yang sombong. Kita catat, kita ingat, supaya kita juga bisa melihat bahwa ciri-ciri orang sombong. Yang pertama, sekali lagi nih, orang yang sombong itu ciri-cirinya tidak sadar merasa diri lebih hebat atau lebih keren dari yang lain. Dia nggak sadar, dia melihat orang itu dia lebih hebat. Dan Lukas 18 ayat 11, kita baca sama-sama. Lukas 18 ayat 11 dikatakan, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ini kehidupan orang yang sombong itu merasa. Orang yang sombong itu selalu dia punya kata favorit, aku, dan aku. Hari ini kita mau berubah. Jemaat Tuhan di tempat ini dan semua orang percaya siap berubah, amin. Kalau kita berhasil
Tiba-tiba Tuhan berkati kita naik dan terus naik. Ekonomi kita dari melarat sampai kita jadi bos. Ingat firman Tuhan, jangan menjadi sombong. Ada amin. Kesombongan akan menjadi awal dari kehancuran. Orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat itu adalah golongan-golongan orang sombong. Hati-hati di gereja juga, jangan sampai muncul kesombongan. Kalau Tuhan mulai pakai kita, kalau Tuhan mulai urapi kita, maka apa yang terjadi? Kita seringkali tidak sadar dan mulai sombong. Ada banyak orang tidak sadar. Kalau udah jago main musik, tidak bisa lagi dinasihati. Kalau dinasihati, pergi. Saya satu ketika melayani di kota Medan, dan saya melihat ada pemain musik begitu sombongnya. Kalau sound system itu harus dekat dia. Kalau dia dengar suara WL atau singer falas, itu langsung dimatiin. Bayangkan kalau kita lagi nyanyi, ada falas sedikit langsung dimatiin. Lebih sombongnya lagi, kalau mau firman Tuhan gak mau dengar firman Tuhan, malah mereka keluar dan merokok di luar sana. Dan saya tidak takut dengan orang-orang sombong. Saya panggil, kamu kalau mau melayani, setiap kali ada firman Tuhan kamu duduk. Kalau tidak mau melayani, silakan angkat kaki. Kalau tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tidak perlu melayani. Apa gunanya orang melayani tidak mau dengar firman Tuhan? Amin. Kesombongan mulai ada di tengah-tengah orang-orang percaya juga. Hati-hati, kalau kita udah dikasih oleh Tuhan karunia berbahasa roh, terus kita anggap orang lain yang belum berbahasa roh itu rendah. No, karunia itu adalah pemberian untuk kita dipakai dalam pelayanan. Amin. Seringkali disalahgunakan. Kalau udah bahasa roh, rohaninya katanya lebih hebat. Belum tentu. Kadang-kadang orang yang berbahasa roh malah gosipnya lebih kencang. Hari ini kita mau berubah. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh mendapatkan karunia itu. Karunia ini bebas diberikan oleh Tuhan. Pada waktu kita siap melayani Tuhan, Tuhan akan berikan karunia-karunia. Ada 9 karunia tersedia untuk kita. Hari ini firman Allah mengingatkan kita tidak boleh sombong. Saya juga harus waspada. Hari ini kita jumlahnya baru seperti ini, belum punya tempat ibadah. Nanti kalau sudah punya tempat ibadah, Tuhan izinkan punya tempat ibadah besar, terus saya sudah tidak menghiraukan jemaat-jemaat yang rendah. Nah, hati-hati, kesombongan mulai muncul. Hari ini kita mau belajar. Kita harus lihat orang lain lebih daripada kita. Kasih tahu kiri kanan, lihat orang lain lebih daripada kita. Amin. Suami-suami, lihat istrimu lebih daripada kita. Saya selalu melihat istri saya lebih daripada saya, karena ia jago sekali. Mau gosok bisa, nyuci bisa, kerjaan apa aja bisa. Hebat gak? Wanita itu hebat. Tepuk-tepuk dulu yang wanita-wanita di samping. Ya, istrimu ditepuk, kamu ini hebat loh. Ada amin. Wanita ini hebat. Makanya kita berkata, Tuhan akan memberikan seorang penolong bagimu. Jadi lihatlah wanita ini hebat. Kalau wanita ini belum bertobat, hebat juga. Hebat bergosip, hebat melakukan yang buruk-buruk. Tapi kalau sudah bertobat, wanitanya akan hebat melakukan hal-hal yang luar biasa. Demikian juga istri-istri, lihatlah suamimu ini seorang yang hebat. Kok gak ada amin? Ragu-ragu ya? Lihatlah suamimu itu seorang yang hebat, yang serba bisa. Kenapa? Waktu kita mulai memandang orang lain lebih hebat
dari kita, agar kita ini luar biasa. Saya lihat Siska hari ini dia lebih hebat dari saya. Ya, kenapa? Karena saya tidak tahu 10 tahun ke depan dia mungkin sudah menjadi orang yang luar biasa. Bahkan 15 tahun ke depan mungkin saya S2, dia bisa S3. Impossible is nothing. Lihat, makanya saya kalau ngajar mahasiswa, kalau tatap muka selalu saya hormat kepada mereka. Kenapa? Saya tahu mereka akan menjadi orang-orang yang lebih hebat dari saya. Jangan kita sebagai dosen, sebagai guru meremehkan murid kita, apalagi nilainya pas-pasan. Kita nggak diciptakan seperti itu. Kita akan melihat mereka orang-orang yang luar biasa. Thomas Alva Edison itu murid yang bodoh di sekolah. Gurunya bahkan gak bisa terima dia. Tapi dia punya ibu yang hebat, punya mama yang hebat. Dan Thomas Alva Edison bisa menjadi orang yang top karena dia bisa menciptakan penerangan buat kita. Allah yang hebat sanggup mengadakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Makanya kita berkata, orang yang bodoh akan dipakai oleh Tuhan mempermalukan orang yang menganggap dirinya lebih hebat. Jemaat di tempat ini senantiasa tetap rendah hati. Amin. Walaupun nanti diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Mungkin punya perusahaan, punya cabang perusahaan banyak, punya uang banyak, tetap submit. Kalau di pelayanan di gereja semakin diangkat Tuhan jadi bos, jangan datang di gereja ngatur-ngatur pendeta. Salah satu orang yang sudah keluar dari gereja ini, sebelum dia keluar, dia WA saya, tolong Pastor Kaleb, orang ini dikeluarin dari pelayanan. Dalam hati saya, kamu ya belum punya apa-apa aja sudah mulai coba ngatur pendeta. Saya itu keluarkan orang dari pelayanan harus ada dasarnya. Kalau dia melakukan dosa, itu pun harus dihadapi dengan baik. Ada banyak orang mulai mencoba ngatur hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu pasti akan mendengar nasihat. Dan juga mungkin hal-hal yang dari Bapak Ibu yang bagus. Tapi kalau mulai intervensi pendeta, hamba Tuhan, bukan berarti kita ini hamba-hamba Tuhan gak boleh dinasihati. Boleh. Tapi kalau udah mulai ngatur ini begini. Diajak doa aja gak mau ngatur hamba Tuhan. Hari ini kita belajar, jangan pernah ada kesombongan dalam hati kita. Amin. Kalau kesombongan itu muncul, kita mulai tekan. Kita harus hancurkan dari kehidupan kita. Kok jadi diam semua? Bapak Ibu gak ada yang salah kok? Atau lagi dingin dari semalam? Gerak-gerak sedikit. Soalnya hari ini lagunya melo semua. Ku haus akan firman-Mu. Akhirnya ke bawah semua ini, Bu. Hari ini kita mau belajar. Tidak sadar, merasa diri lebih hebat dari orang lain. Itu adalah ciri orang yang sombong. Orang-orang Farisi. Saya, aku, dan aku. Yang lain enggak. Hari ini kita balik. Hidup kita, wow. Inang Yuli ini luar biasa. Bayangkan dia bisa mengurus anak-anaknya dengan setia. Nah itu, kita mulai lihat orang lain lebih hebat dari kita.
Ada amin. Haleluya. Yang kedua Bapak Ibu, contoh atau ciri-ciri kehidupan orang yang sombong. Yang kedua, jangan terpana sama pastor kamu. Number 2. Yang kedua, tidak mempedulikan Allah. Bukan saja dia meremehkan orang. Yang kedua, orang yang sombong tidak mempedulikan Allah. Mazmur 54 ayat 3. Mari kita baca sama-sama. 1-3. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Selah. Ini hebat. Orang yang sombong itu tidak akan pernah peduli akan Allah. Ingat peristiwa kitab Kejadian, seorang yang bernama Nimrod. Nimrod bilang, hai semua umat manusia, hari ini kita akan membangun menara yang sampai ke langit. Bayangkan, harusnya dia kalau mempedulikan Allah, dia boleh bertanya kepada Allah, Bapak, apakah saya boleh nggak bangun menara sampai ke langit? Nimrod tidak melakukan itu karena dia akan mencari pujian. Dia akan tampil sebagai orang yang angkuh, orang yang congkak. Hari ini kitab Yakobus mengingatkan, kalau kita merencanakan segala sesuatu, bawalah di hadapan Tuhan. Ada amin. Waktu kita mencoba bisnis dan kita tidak libatkan Tuhan, waktu bisnis itu gagal, rasanya kita akan mau bunuh diri. Hati-hati, libatkan Tuhan dalam seluruh area hidup kita. Jangan jadi orang yang sombong, karena orang yang sombong itu tidak akan pernah pedulikan Allah. Kain, waktu Kain dia membunuh Habel, kemudian Tuhan berkarya dalam hidupnya, kemudian Tuhan berbicara kepadanya. Dia begitu angkuh dan dia berkata, emangnya siapa yang menjadi penjaga adik saya? Saya nggak mau tahu. Lihat, Allah aja itu bahasanya dikatakan dia mengepakkan tapak tangannya ini, seolah-olah itu mengancam Tuhan. Orang yang sombong akan gagal. Kain akhirnya tersingkir dan dia matinya juga tidak terhormat. Orang yang sombong Tuhan akan hancurkan. Orang yang sombong tidak akan bertahan. Orang yang sombong akan mengalami nasib yang buruk. Waktu Goliat menghadapi tentara Israel, dia begitu sombong. Siapa sih yang bisa mengalahkan saya? Ayo tentara Israel, siapa yang bisa mengalahkan aku? Siapa yang bisa menghancurkan aku? Aku ini hebat, aku tidak bisa dihancurkan. Tapi lihat, saya mau kasih tahu, orang yang sombong itu umurnya pendek. Waktu Tuhan izinkan Daud menghadapi Goliat, tidak menunggu waktu sehari, tidak menunggu waktu 2 hari, tidak menunggu waktu 3 hari, atau seminggu, atau sebulan, atau setahun. Dalam beberapa detik Goliat tumbang. Saya mau beritahu, orang yang sombong tidak perlu nunggu waktunya lama-lama. Dalam 1 detik Tuhan bisa habisi dia. Ingat khotbah minggu lalu, suami istri yang kaya yang suruh ikut KKR. Dalam khotbah yang lalu suruh ikut KKR, malah buat apa sih KKR? Malah mereka pergi nonton di bioskop. Waktu mereka kembali, habis semua harta kekayaan mereka di hadapan Tuhan. Hari ini apa yang kita bisa sombongkan? Tidak ada. Ya, darah kita ini mengalir
Kalau kita ini udah sombong sama Tuhan, dipencet satu selnya saja, habis kita. Karena itu kita belajar tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita tidak boleh punya spirit Goliat. Kalau bukan karena aku, pelayanan ini gak akan jalan. Hei, itu spirit Goliat. Kalau bukan karena aku, pasti juga berantakan pelayanan ini, spirit Goliat. Hari ini kita mau belajar. Kita pengen punya spirit Marta, spirit Maria yang melayani Tuhan. Dan dua pelayanan ini digabung menjadi top. Amin. Utamakan Tuhan, kemudian kita bisa melayani Tuhan, diaplikasikan melayani sesama. Ini hebat. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah menjadi orang yang sombong. Anak-anakku yang masih muda-muda ini, ya yang masih sekolah, sehebat-hebatnya engkau diangkat oleh Tuhan. Mungkin punya titel profesor, ya. Saya ini ngajar di kampus, jadi suka ketemu profesor-profesor. Ada profesor-profesor yang hebat, ada profesor wanita, ada profesor pria. Wow, hebat-hebat. Ya. Itu orang-orang yang top. Tapi saya mau kasih tahu, mungkin kita nggak punya titel profesor, tapi kerendahan hati kita ini lebih daripada profesor. Yang setuju katakan amin. Amin. Tetap rendah hati. Kalau ada pengemis datang ke rumah kita, jangan dibentak-bentak. Kalau ada berkat, berilah. Amin. Karena lihatlah semua orang itu lebih daripada kita. Minggu yang lalu saya bilang sama istri saya, tolong dikasih 2 kaleng sarden kepada tukang ketoprak seorang kakek. Dan luar biasa, waktu kita lakukan hal-hal yang kecil, beberapa hari berikutnya kami dapat berkat berapa puluh kali lipat. Kasih dulu tepuk tangan buat Tuhan. Yang kita tabur akan kita tuai, yang kita kerjakan akan kita alami. Ini hebat, ini luar biasa. Jangan pernah sombong. Hari ini benar-benar kita berhenti sebagai orang yang sombong. Saya nggak tahu, tapi mungkin sudah masuk kategori ke arah sombong juga. Tahun 2000 itu saya melayani di kota Medan. Dan pelayanan ini saya bantu satu hamba Tuhan di sana. Hamba Tuhan ini seorang pebisnis. Dan di tahun 2000-an itu orang belum banyak lah yang pakai handphone. Kira-kira, maaf, Pak Galang tahun 2000 sudah pakai handphone nggak Pak? Belum tahu handphone ya Pak? Tahun 2000 itu, ini hamba Tuhan yang bisnis ini, dia bilang, Pak Kaleb, Mas Kaleb, mana manggilnya Mas Kaleb? Mas Kaleb, ini ada handphone, kamu boleh pakai. Waduh, senangnya luar biasa. Tapi agak unik. Mungkin menurut saya arahnya sih agak menuju arah sombong sebenarnya. Waktu dapat handphone ini, sampai di angkot pun handphonenya masih dipegangin, biar orang bisa lihat. Saya renungin kayaknya arah-arah sombong ya. Dan handphonenya juga bukan handphone yang keren. Kalau dulu handphone makin tipis tuh keren gitu ya. Tapi handphonenya itu Ericsson. Ya mungkin Pak Otto, Pak Philip udah pernah lihat. Ericsson yang masih ada antenanya. Maaf, kalau lempar pala guguk, mungkin guguknya bisa tewas juga. Karena saking besarnya. Tapi
saya suka bunyi sendiri. Ya saya bingung juga. Paling yang bisa menghubungi cuma hamba Tuhan itu dengan saya. Karena kita sama-sama pelayan. Belum ada jaringan yang lain. Keluarga apalagi belum punya handphone. Nah, sepertinya ada sesuatu, ada mulai keangkuhan yang muncul. Ya, padahal orang juga nggak tahu kalau dompetnya juga kosong. Orang Manado bilang menang nampan doang. Manado menang nampan doang. Yang dari Manado jangan tersinggung ya. Pak Tapian udah pelototin saya. Kan kepanjangan Manado menang nampan doang. Tapi itu orang ngarang-ngarang. Harusnya nggak begitu. Itu cuma ngarang-ngarang. Jadi rasanya seperti mau sombong. Hari ini kita mau berubah. Biar kita libatkan Tuhan. Dan kesombongan itu hanya Tuhan yang bisa menghabiskan. Kita nggak mampu dengan kekuatan kita, hanya Tuhan. Jadi jangan pernah sombong. Goliat begitu sombong. Dalam beberapa detik Goliat tumbang. Hari ini jangan pernah sombong. Kenapa? Kesombongan akan membawa kita hancur. Pulang dari tempat ini semakin rendah hati. Amin. Punya tetangga mungkin gak sekolah, kita hargai. Kita lihat mereka lebih. Punya tetangga mungkin kehidupan ekonominya lebih rendah daripada kita. Kita pandang mereka bahkan lebih daripada kita. Ini dahsyat. Kalau anak-anak Tuhan semua tampil menjadi orang-orang yang rendah hati, saya yakin dan percaya Tuhan pasti memberkati. Sekarang saya sudah bertobat Bapak Ibu. Ya, nggak lagi sombong dengan Erikson yang bisa nimpuk kepala binatang dan kepala binatang habis gitu. Sudah berubah karena lagu tadi. Ku datang dan ku bersujud di hadapan. Ku rasakan indahnya hadirat-Mu. Hanya Tuhan yang bisa mengubahkan kita. Ada amin. Ada amin Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, ciri-ciri orang yang sombong. Yang ketiga, ciri-ciri kehidupan orang yang sombong. Tidak sadar ia menjadi musuhnya Allah. Rupanya orang sombong itu dia nggak sadar kalau dia sudah menjadi musuh Allah. Mari kita baca sama-sama 1 Petrus 5 ayat 5. 1 Petrus 5 ayat 5, 1-3. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang apa? Rendah hati. Orang yang sombong, dia tidak sadar, ia sedang menjadi musuhnya Allah. Hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita semua bukan musuhnya Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ada amin? Jadi kita bukan musuhnya Allah, tapi kita adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu yang ada di tempat ini, keluarga-keluarga kita yang di luar sana, kita semua adalah anak-anak Allah. Kita adalah milik kepunyaan daripada Allah itu sendiri. Jadi hari ini kita harus sadar bahwa kita tidak boleh menjadi orang yang sombong. Karena orang yang sombong itu akan menjadi musuhnya Allah. Kasih tahu kiri kananmu, jangan menjadi musuh Allah. Ada amin. Tapi kita menjadi kekasih-kekasih daripada Allah sendiri. Isabel dan juga Raja Ahab, mereka adalah orang-orang yang menjadi musuh Allah karena mereka adalah orang-orang yang sombong
Orang sombong itu bahkan matinya pun tidak terhormat. Anak-anak Tuhan, orang-orang yang rendah hati, matinya akan terhormat, meninggalnya akan terhormat. Inilah yang luar biasa. Saya keingat ya tahun yang beberapa tahun yang lalu ya, oma orang tua Ibu Vina meninggalnya begitu terhormat. Dia begitu cinta Tuhan di akhir hidupnya dan meninggalnya pun terhormat. Semua yang dikerjakan oleh keluarga Pak Philip Bu Vina mendatangkan berkat yang luar biasa. Ini hebat. Orang yang meninggal dalam Tuhan itu meninggalnya luar biasa. Saya ingat orang tua saya meninggal itu persis ya, persis ulang tahun istri saya ya. Tetapi menarik, orang tua saya, bapak saya ini saya udah layani luar biasa. Dan dia itu sebelum meninggal itu saya udah tahu hari yang sama, jam yang sama. Jadi waktu saya ingat masih di samping demol itu ada ruko dan kita dulu sempat ibadah di sana. Nah, itu waktu saya sedang perbaiki, sedang rapikan gereja, itu Tuhan langsung bicara. Kemudian beberapa menit berikutnya ipar saya dari kampung sudah telepon. Jadi waktu dia telepon saya ngasih tahu bapak saya meninggal, saya tidak kaget lagi. Justru saya sudah meneteskan air mata dulu. Orang yang meninggal di dalam Tuhan itu hidupnya selalu menyenangkan dan mujizat luar biasa. Waktu meninggal itu saya harus pulang. Itu sampai menunggu 4 hari loh. Padahal nggak ada formalin. Hanya orang di kampung itu bikin formalin yang buatan sendiri. Tapi itu 4 hari pun belum bau. Karena harus menunggu saya. Kakak-kakak saya, adik-adik saya tidak berani. Mereka kuburkan ayah saya. Karena mereka tahu saya sedang menuju ke kampung. Tapi itu luar biasa. Semua berjalan dengan indah. Bahkan saya turun dari pesawat, om saya anggota DPRD saat itu pun saya nggak pernah hubungi. Tiba-tiba dia sudah menunggu saya. Karena kalau nggak ada dia susah juga. Dari kabupaten ke kampung itu jauh sekali. Dia sudah menunggu saya dengan kendaraan dan itu diatur oleh Tuhan begitu luar biasa. Jadi kalau kita ini meninggal di dalam Tuhan, itu selalu jalannya akan luar biasa. Ada amin. Satu teman saya, hamba Tuhan berkata, waktu dia menyaksikan salah satu anggota keluarganya meninggal di luar Tuhan, itu meninggalnya seperti serigala melolong. Kalau kita dipanggil Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita akan meninggalnya terhormat. Ada amin? Orang-orang sombong akan meninggal secara tidak terhormat, tapi anak-anak Tuhan akan meninggal luar biasa. Bahkan Elia tidak melalui meninggal pun dia langsung diangkat oleh Tuhan. Ini hebat, ini luar biasa. Jadi hari ini kita akan simpulkan bersama-sama. Kita simpulkan bersama-sama kesimpulannya slide terakhir. Ini yang pertama kesimpulan kita. Kita harus melihat orang lain lebih hebat dari kita. Yang setuju katakan amin. Kita harus terus mempedulikan Allah. Karena Allah sudah mempedulikan kita terlebih dahulu. Yang ketiga, kesimpulan yang ketiga, kita harus sadar bahwa kita menjadi sahabat Allah, bukan menjadi musuh Allah. Kita menjadi sahabat Allah atau anaknya Allah. Yang percaya katakan amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa. Pada pagi ini kami mendengar firman-Mu.
Ciri-ciri orang-orang yang sombong, merendahkan orang lain, tidak peduli akan Allah, bahkan dia tidak sadar kalau Allah sudah menjadi musuhnya. Hari ini kami tidak akan mengikuti ciri-ciri kehidupan orang yang sombong, tapi kami mau menjadi orang-orang yang melihat orang lain lebih daripada kami. Kami mau mengutamakan Allah karena Allah terlebih dahulu mengutamakan kami. Kami juga ingin menjadi sahabat atau anak-anak Allah. Kami tidak mau menjadi musuh Allah. Karena itu bawa kami kepada kerendahan hati, supaya kami tidak menjadi orang-orang yang sombong, yang angkuh congkak, orang-orang yang pongo. Terima kasih Bapa. Hamba percayakan Tuhan, sekali lagi untuk seluruh umat-Mu, untuk seluruh keluarga kami, dan juga orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang rendah hati, bukan orang-orang yang sombong. Terima kasih Bapa. Ini doa kami berdoa, kami mengucap syukur.